Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya, Mario Sarong. Realisasi investasi yang dibanggakan Presiden Prabowo Subianto bahkan naik lebih dari 11% dari tahun lalu. Ternyata justru diiringi penyerapan tenaga kerja yang melorot. Realisasi investasi asing juga menyusut, bahkan terendah sejak 2024. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Presiden Prabowo Subianto kembali membanggakan pencapaian. Kalau kemarin tentang data kemiskinan yang berkurang, kini Presiden happy dengan realisasi investasi. Benar, realisasi investasi kuartal 2 2025 naik 11,5% dibanding tahun lalu. Rinciannya, total 477,7 triliun rupiah. Terdiri dari penanaman modal dalam negeri 275,5 triliun rupiah dan investasi asing 202,2 triliun rupiah. Selamat Pak Presiden Prabowo. Namun, Kompas Bisnis menemukan data yang sangat menarik di paparan Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan BKPM. Data berikut seharusnya jadi alarm yang membuat Pak Presiden tak boleh terbuai. Data apa itu? Jawabannya adalah realisasi investasi versus serapan tenaga kerja. Investasi kuartal yang sama tahun lalu boleh saja lebih kecil, yaitu 428,4 triliun rupiah. Tapi lihat, angka serapan tenaga kerjanya tinggi sampai 677 ribu lebih. Bandingkan dengan kuartal 2 tahun 2025, realisasi investasinya lebih melesat, yaitu 477,7 triliun rupiah. Tapi serapan tenaga kerjanya justru melorot, turun ke 665 ribuan. Pak Presiden Prabowo, Kompas Bisnis tunjukkan data lain lagi, yaitu realisasi investasi asing. Angkanya terus melandai sejak awal tahun 2024. Bahkan, realisasi kuartal 2 yang dibanggakan asing berada di titik terendah, yaitu 202 triliun rupiah. Kita lihat memang tidak bisa dipungkiri geopolitik yang meningkat ini tentunya mempengaruhi sekarang investasi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di saat geopolitik yang sedang tinggi ini, para investor domestik atau lokal ini mempunyai kekuatan yang besar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka juga ingin meningkatkan perannya berinvestasi di Indonesia. Karena yang kita sampaikan bahwa hitung-hitungannya jelas, potensinya ada, tentunya kita memberikan prioritas kepada investor dalam negeri juga, agar mereka bisa berinvestasi di Indonesia. Karena kembali lagi kita kan ingin supaya para investor dalam negeri ini juga lebih menikmati hasil yang ada di Indonesia ini lebih besar. Pak Presiden, tolong beritahu kami masyarakat awam sampai investor. Apa lanskap atau rencana prioritas di sektor investasi jangka pendek? Apa yang akan dilakukan? Apakah pro pada padat modal dan teknologi, tapi minim serapan tenaga kerja, Pak? Indonesia punya bonus demografi. Jangan lengah, Pak, karena ini bisa jadi petaka demografi. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Bank Dunia dan Organisasi Pembangunan OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Tetapi Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK masih percaya diri ekonomi Indonesia masih dari guncangan eksternal.
Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9% dengan purchasing power parity weight. Ini adalah pertumbuhan yang menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,2%. Untuk memberikan gambaran bahwa ketidakpastian telah menurunkan atau merevisi turun pertumbuhan ekonomi global seperti yang disampaikan Bank Dunia dari 3,2 menjadi 2,9. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif, serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN. Selain itu, Saudara, Bank Indonesia janji all out atau habis-habisan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong perbankan menurunkan bunga kredit. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga akan berpengaruh ke situasi domestik. Kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di kebijakan moneter tentu saja tidak saja kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan moneter juga dalam sinergi kebijakan nasional diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penurunan suku bunga, dengan ekspansi moneter maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Dari sisi kebijakan makro Indonesia juga terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kredit pembiayaan dari perbankan dengan pemberian insentif likuiditas makro prudensial, kemudian peningkatan likuiditas maupun juga mendorong perbankan bank untuk lebih cepat menurunkan suku bunga. Jadi kebijakan makro prudensial lebih diarahkan bagaimana perbankan lebih banyak mendorong kredit dan menurunkan suku bunga. Saat realisasi investasi naik, Saudara, lapangan kerja justru menyusut. Bagaimana hal ini jadi ancaman bagi ekonomi Indonesia? Bagaimana jika ke depan investasi lebih banyak padat modal, bukan padat karya? Kompas Bisnis tanya ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mario. Terima kasih, Mas Joshua, sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Mas Joshua, ini besok atau 5 Agustus BPS akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi. Hitungan Anda, Mas, apakah ekonomi akan di atas 5% seperti kepercayaan diri pemerintah atau malah justru tidak? Perkiraan kami untuk pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sepertinya masih akan berada di bawah 5%. Dan sangat disayangkan kembali bahwa bahkan lebih lambat dibandingkan kuartal pertama. Perkiraan kami untuk kuartal kedua pertumbuhan ekonomi akan berkisar di kisaran 4,76% dibandingkan kuartal 1 4,87%. Dan ini tentunya meskipun memang konsumsi rumah tangga masih menjadi kuenya ya, kalau kita bicara kue pendorongnya masih menjadi pendorong utamanya, namun laju pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga ini cenderung mengalami perlambatan. Di kuartal 1 kami melihat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,89%. Di kuartal kedua ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan turun lagi 4,77%. Sementara itu untuk pendorong kedua terbesar setelah konsumsi yakni investasi, meskipun memang sedikit membaik, namun kalau tadi disampaikan bahwa dari sisi realisasi penyerapan tenaga kerja masih relatif belum begitu cukup mengangkat, karena kalau kita bicara juga dari sisi data tenaga kerja yang ter-PHK sampai dengan semester 1 tahun ini pun juga mengalami peningkatan. Artinya memang kalau kita melihat dari sisi peningkatan investasi pun juga belum cukup signifikan ya, karena investasi pun juga diperkirakan hanya tumbuh sekitar 3%-an ya, 3,7% dari kuartal 1 yang di kisaran 2,12%. Dan ini tentunya beberapa faktor tentunya kami melihat bahwa masih lambatnya ya penyerapan belanja pemerintah pusat ya, sekalipun memang sudah mulai ada terjadi akselerasi di kuartal kedua, namun terjadinya realokasi anggaran pemerintah pusat di kuartal 1 itu memberikan
dampak negatif ya kepada realisasi kinerja belanja pemerintah di kuartal 1 yang negatif 1,38%. Sehingga kami tetap melihat bahwa selama untuk full year tahun ini pertumbuhan ekonomi pun juga sepertinya akan sulit mencapai 5%, dan kami pun juga sejalan dengan beberapa lembaga internasional tahun ini dan tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di bawah 5%. Oke, Mas Joshua, ini di satu sisi Purchasing Managers Index manufaktur Indonesia ini kan makin loyo, kedororan ke bawah dan sekarang di angka 46,9. Bisakah Kompas Bisnis ini menyimpulkan PHK mungkin akan jadi ancaman ke depan? Ya, kami mencermati ya bahwa ada situasi global ya. Tentunya kalau kita melihat lebih dalam lagi data PMI Manufacturing Indonesia ini, mengapa dalam beberapa bulan terakhir ini masih dalam fase yang kontraktif di bawah 50, artinya memang terjadi penurunan permintaan ya, permintaan order dari eksternal, dari pasar ekspor ataupun juga dari domestik ya. Artinya memang satu, adanya permintaan dari ekspor yang mengalami penurunan karena situasi global pun juga melambat. Namun juga kita perlu cermati bahwa ada kondisi tadi konsumsi domestik yang juga mengalami pelemahan, sehingga makanya permintaan domestiknya pun order dari permintaan domestiknya pun juga mengalami pelemahan. Sehingga itu terkonfirmasi sebenarnya terindikasi dari data-data tenaga kerja yang ter-PHK, meskipun memang kalau kita melihat kemarin beberapa waktu yang lalu pun juga sempat Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa belum akan mempublish ya data bulanannya karena dikhawatirkan akan memberikan sentimen yang tidak membangun, karena datanya kami menduga ini menunjukkan bahwa tren PHK cukup meningkat ya, karena tadi kami melihat bahwa misalkan tarif dari Trump itu cukup mempengaruhi beberapa sektor industri padat karya seperti misalkan tekstil, garment, alas kaki, furniture, itu kan semuanya berkaitan dengan industri padat karya. Belum lagi kalau kita bicara dengan beberapa sektor teknologi, misalkan e-commerce pun juga sudah menunjukkan tren PHK di sana. Jadi artinya kami tetap melihat bahwa dalam hal investasi dan juga dalam hal aktivitas manufaktur, kedepannya ini tentunya akan sangat bergantung lagi bagaimana akselerasi dari spending pemerintah untuk bisa memulihkan ya konsumsi rumah tangga ke domestik, dan juga bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam jangka pendek ini untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, untuk bisa memitigasi tadi mengoffset dampak yang ditimbulkan dari PHK yang cukup besar di industri padat karya seperti tekstil, garment, dan alas kaki. Oke, tapi kalau kita mau bilang bahwa ada fakta BKPM, ini penyerapan tenaga kerja anjlok saat investasi naik. Survei Bank Indonesia juga bilang indeks ketersediaan lapangan kerja di level pesimistis. Apakah bisa kita simpulkan artinya cari kerja di Indonesia benar-benar masuk level hopeless? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan juga Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan fakta BKPM yang bilang penyerapan tenaga kerja anjlok saat investasi naik. Ini didukung survei BI juga bilang indeks ketersediaan lapangan kerja di level pesimistis. Apakah artinya dari kesimpulan yang bisa atau analisis yang Anda bisa sampaikan, ini cari kerja di Indonesia benar-benar masuk level hopeless? Iya, bisa kita simpulkan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat secara umum, ini kondisinya cukup struktural. Artinya kalau kita bilang produktivitas perekonomian kita ini dari waktu ke waktu makin memburuk ya. Artinya kalau kita lihat zaman 20 tahun sebelumnya, pada saat kita masih mungkin zaman-zaman era kita pertumbuhan manufaktur kita masih cukup tinggi, kita bisa menyerap setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap 500.000 tenaga kerja baru. Namun dalam kondisi saat ini sepertinya penyerapannya hanya kurang dari 200.000, bahkan mungkin sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja baru. Dan tentunya ini terkonfirmasi ya dengan beberapa fenomena yang kita temukan, misalkan dengan beberapa indikasi pengunjung di beberapa pusat perbelanjaan yang jarang beli katanya, lalu juga dengan tendensi juga dari sisi konsumsi daya beli kelas menengah yang menurun karena tadi pendapatan real masyarakatnya pun juga mengalami penurunan cukup signifikan. Jadi jelas sekali bahwa secara relatif bahwa penerimaan masyarakat mengalami penurunan, namun di sisi lain
dari sisi daya belanja ataupun belanja hidupnya ataupun daya ini belanjanya terus meningkat ya, sehingga makanya terjadilah penyerapan tenaga kerja pun juga tidak semakin produktif ya. Kalau kita melihat misalkan realisasi investasi memang oke, tapi kalau kita lihat misalkan ya realisasi kuartal kedua dari BKPM, Kementerian Investasi, ini rata-rata adalah semuanya padat modal seperti tadi disampaikan juga. PMA-nya itu rata-rata 28%, misalkan komposisinya terbesar itu dari industri logam dasar, pertambangan, jasa lainnya. Jadi PMDN-nya pun juga sama, transportasi pergudangan, pertambangan, dan juga perdagangan. Jadi kurang lebih belum menyasar kepada sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sehingga tentunya ini sangat disayangkan sekali, sekalipun realisasi investasi mendekati targetnya, namun kembali lagi kalau kita bicara bagaimana produktivitasnya untuk bisa menyerap tenaga kerja, karena yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana agar tadi masyarakat ataupun masyarakat Indonesia itu bisa bekerja, karena ujung-ujungnya ingin mendapatkan pendapatan tanpa adanya mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan pendapatan, tentunya investasi itu saya pikir tidak akan bisa berdampak secara real ya kepada perekonomian ataupun masyarakat kita. Oke, tapi bagaimana kita melihat dampak rentetan ini? Ini cari kerjaan susah satu, inflasi naik karena harga bahan pokok mahal selanjutnya. Daya beli seakan dibuat babak belur. Ini akan seperti apa kondisi ekonomi ke depan nih dari analisis Anda? Ya, yang tadi seperti kami sampaikan ya, bahwa kami sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga internasional bahwa tahun ini dan tahun depan pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5%. Dan tentunya ini kalau tidak ada langkah-langkah yang strategis dari pemerintah, dalam hal ini bagaimana pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar dalam waktu dalam jangka pendek ini tentunya akan bisa berdampak negatif ya kepada pengangguran, kemiskinan yang sekalipun memang kemarin data BPS menunjukkan penurunan ya, namun kalau kita bicara kenyataan di lapangannya sendiri ya, ini masih mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kondisi tadi ya, daya beli masyarakat, dan eksesnya sudah kita lihat bersama ya, bagaimana kalau kita lihat bagaimana pinjol ilegal, judi online, ini tentunya ini sudah sangat nyata kita temukan di lapangan. Artinya pemerintah tidak bisa tutup mata ya dengan ekses dari penurunan daya beli kelas menengah tersebut ya. Dan kalau kita lihat juga misalkan program MBG yang digaungkan oleh pemerintah, akselerasinya pun juga penyerapannya pun juga belum cukup optimal. Jadi kalau memang pemerintah menargetkan ataupun mendorong MBG ini bisa menjadi salah satu driver penggerak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini, harapannya bahwa spending untuk ataupun belanja dari MBG ini bisa ditingkatkan lagi. Dan kembali lagi kami tekankan lagi bahwa investasi pun juga ya, dengan realokasi anggaran pemerintah pusat di awal tahun ini, dampak negatifnya jelas sekali bahwa pembangunan infrastruktur ini pun juga dengan adanya perlambatan pembangunan infrastruktur, jelas sekali bahwa pertumbuhan ekonomi kita pun juga tidak bisa terangkat. Jadi artinya pemerintah kembali lagi perlu menyasar ataupun memberikan skala prioritas kepada belanja-belanja yang produktif gitu ya, dan juga kembali lagi bagaimana stimulus fiskalnya pun juga diarahkan bisa mendorong lebih cepat lagi, karena sekalipun suku bunga acuan Bank Indonesia sudah turun, tapi kembali lagi fiskal lah yang menjadi pendorong utama ya. Tanpa adanya selama kalau kita lihat rekening pemerintah di Bank Indonesia masih tetap tinggi, artinya dananya tidak akan muter di masyarakat ya. Artinya tentunya kembali lagi ini akan bergantung lagi kembali lagi bagaimana spending dari pemerintah ini akan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, kalau kita lihat ini di lain sisi ini bunga kredit bank masih saja belum turun. Meski Bank Indonesia sepertinya sudah all out dengan potong BI rate 3 kali sejak awal tahun. Dari analisis Anda, berapa penurunan bunga yang match untuk mendukung ekonomi agar lapangan kerja tercipta ke depan? Ya, secara teoretikal sebenarnya suku bunga kredit perbankan itu biasanya akan mengikuti ataupun menyesuaikan sejalan dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia. Namun itu kondisinya akan bergantung lagi bagaimana kondisi likuiditas perbankan, yang tadi sangat dipengaruhi bagaimana seberapa cepat akselerasi spending pemerintah ya. Kalau tadi rekening pemerintah di BI masih relatif tinggi, tentunya nggak akan bisa nyampe ke masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kondisi risiko kredit ya, risiko kredit
perbankan yang sudah mulai mengalami peningkatan, khususnya beberapa segmen bisnis seperti UMKM itu NPL-nya masih relatif tinggi. Sehingga ini perlu juga harus dicatat bahwa transmisi ataupun penyesuaian suku bunga kredit akan terus berlangsung, akan bekerja, tapi tentunya akan ada waktu penyesuaian atau time lag-nya, ya. Dan tentunya kembali lagi dalam hal risiko kredit, ya, selama perbankan melihat ada terjadi peningkatan risiko kredit karena tadi ya perbankan juga melihat bahwa ada penurunan daya beli, lalu juga PMI manufacturing pun juga mengalami masih dalam fase yang kontraktif. Sepertinya perbankan pun juga berhati-hati ya dalam penyesuaian suku bunga dan juga dalam hal penyaluran kreditnya, karena pada akhirnya ini akan sangat mempengaruhi nanti kinerjanya ke depannya dan juga portfolio kredit perbankan ke depannya. Sehingga tentunya kembali lagi ini sektor industri perbankan pun juga akan sangat dipengaruhi kembali lagi oleh ujung-ujungnya fiskal pemerintah untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan moneternya tapi justru adalah fiskal pemerintah yang menjadi ujung tombak dari perekonomian kita. Oke. Terima kasih Mas Joshua atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan solusi bagi para pencari kerja di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Mas. Terima kasih.